Parit itu tidak pernah benar-benar sunyi. Bahkan ketika tidak ada tembakan, tanah tetap bergetar oleh dentuman jauh, oleh jeritan yang tertelan lumpur, oleh napas manusia yang ditahan terlalu lama. Di sanalah dua sniper legendaris terjebak dalam duel yang tidak terlihat, tidak terdengar, dan hampir tidak masuk akal. Tragedinya sederhana namun kejam. Dua manusia saling menunggu untuk mati, berhari-hari tanpa bergerak, tanpa tidur, tanpa tahu wajah satu sama lain. Ini gila karena tidak ada serangan, tidak ada pertempuran terbuka, hanya kesabaran yang dipaksa melampaui batas manusia. Dan kamu harus lanjut mendengarkan, karena duel ini tidak berakhir dengan kemenangan. Ia berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Konfliknya bukan soal siapa penembak terbaik, konfliknya adalah waktu. Di parit Perang Dunia Pertama, sniper tidak bertarung dengan peluru lebih dulu, tetapi dengan pikirannya sendiri. Mereka belajar bahwa satu kedipan mata bisa berarti kematian, bahwa satu tarikan napas terlalu keras bisa menjadi pengkhianatan. Dalam duel ini, kedua sniper tahu satu hal sejak awal. Siapapun yang bergerak lebih dulu, kalah. Tapi siapapun yang terlalu lama bertahan, juga bisa hancur. Janji cerita ini bukan tentang heroisme atau kemenangan. Ini janji tentang sisi manusia yang jarang diceritakan. Tentang bagaimana perang tidak hanya membunuh tubuh, tetapi mengikis jiwa sedikit demi sedikit. Jika kamu pernah merasa terjebak dalam penantian yang melelahkan, jika kamu pernah merasa pikiranmu lebih berisik justru saat semuanya diam, maka cerita ini akan terasa sangat dekat. Duel itu dimulai tanpa aba-aba. Pagi berkabut, parit basah, dunia seolah berhenti. Salah satu sniper sengaja melepaskan tembakan ke arah kosong, bukan untuk membunuh, tapi untuk memberi pesan, "Aku tahu kamu ada." Sejak saat itu, keduanya diam. Jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi siksaan. Tidak ada yang berani mengubah posisi. Bahkan rasa gatal pun harus ditahan, karena di sini refleks manusia adalah musuh. Sekarang pertanyaannya muncul, jika kamu tahu seseorang sedang mengincarmu, apakah kamu berani bergerak? Fakta mengejutkannya adalah, banyak sniper legendaris justru mati bukan karena peluru, tetapi karena kelelahan dan kesalahan kecil yang dipicu oleh stres ekstrim. Sudut pandangnya berubah, duel ini bukan lagi tentang menembak. Ini tentang siapa yang lebih lama bertahan melawan rasa takutnya sendiri. Hari kedua datang bersama hujan, air meresap ke pakaian, tulang terasa dingin, pikiran mulai berkhianat, bayangan kecil terlihat seperti gerakan, suara angin terdengar seperti langkah musuh. Salah satu sniper mulai berbicara pada dirinya sendiri, hanya untuk memastikan ia masih waras. Disinilah tragedi manusia mulai tampak jelas. Mereka tidak sedang bertarung satu sama lain, mereka sedang melawan batas pikiran manusia. Seberapa lama seseorang bisa bertahan tanpa bergerak, tanpa tidur, tanpa kepastian? Fakta mengejutkan lainnya, catatan medis Perang Dunia Pertama menunjukkan banyak tentara mengalami kerusakan saraf permanen hanya karena tekanan mental berkepanjangan. Sudut pandang kembali berubah. Musuh paling mematikan dalam perang ini bukan senapan, tapi kesunyian yang menekan dari segala arah. Pada hari ketiga, kabut semakin tebal. Dunia mengecil menjadi lingkaran kecil di balik teropong. Salah satu sniper mulai kehilangan rasa di jarinya. Yang lain mulai kehilangan rasa waktu. Detik dan menit tidak lagi berarti. Yang ada hanya satu pikiran berulang. Jangan bergerak, jangan berkedip, jangan kalah. Dan disinilah cerita ini akan semakin gelap. Karena duel ini belum mencapai puncaknya. Dan yang akan kalah belum tentu yang tertembak. Kabut pagi tidak benar-benar pergi. Ia hanya menipis. Cukup untuk membuat mata bekerja lebih keras. Kedua sniper itu masih di posisi yang sama. Tubuh mereka kaku, pikiran mereka aus. Tidak ada tembakan, tidak ada gerakan. Hanya dua manusia yang dipaksa dunia untuk saling menunggu hingga salah satunya runtuh. Inilah bagian gilanya. Tidak ada jam pasir, tidak ada batas waktu. Duel ini bisa berakhir dalam 1 detik, atau tidak berakhir sama sekali. Konflik semakin dalam ketika rasa sakit berhenti terasa, bukan karena sembuh, tapi karena mati rasa. Salah satu sniper menyadari kakinya sudah tidak ia rasakan. Yang lain merasakan jantungnya berdetak terlalu keras, seolah bisa terdengar dari kejauhan. Mereka sama-sama tahu,
kesalahan tidak datang dari gerakan besar. Ia datang dari hal sepele, dari napas yang terlalu cepat, dari pikiran yang goyah sesaat. Janji emosinya semakin nyata di sini. Cerita ini ingin menunjukkan bahwa perang memaksa manusia memilih di antara dua penderitaan, bergerak dan mati cepat, atau diam dan hancur perlahan. Tidak ada pilihan yang benar, tidak ada jalan keluar yang bersih. Jika kamu masih mendengarkan, itu karena jauh di dalam diri kita ingin tahu seberapa jauh manusia bisa dipaksa sebelum ia menyerah. Hari keempat tiba bersama dingin yang menusuk. Malam sebelumnya hampir tidak ada tidur, hanya kedipan singkat yang langsung diikuti rasa panik. Salah satu sniper mulai melihat kilasan wajah, bukan wajah musuhnya, tapi wajah orang-orang di rumah. Ingatan datang tanpa diminta, dan di parit, kenangan adalah beban. Sekarang pertanyaannya berubah. Apakah ingatan membuat kita bertahan, atau justru mempercepat kehancuran? Fakta mengejutkan, banyak tentara di garis depan melaporkan bahwa saat tertekan ekstrim, otak justru memunculkan kenangan paling personal sebagai bentuk pelarian. Sudut pandang bergeser. Dalam duel ini, masa lalu ikut bertarung, dan seringkali ia menang. Pada sore hari, hujan salju tipis mulai turun. Salah satu sniper menyadari jarinya tidak lagi merespon seperti dulu. Ia mencoba menggerakkannya perlahan, sangat perlahan, terlalu perlahan. Di seberang sana, mata lain menangkap perubahan kecil di lanskap. Bukan gerakan jelas, hanya sesuatu yang terasa berbeda. Dunia mereka kini dipenuhi kecurigaan. Apa yang lebih berbahaya? Musuh yang terlihat atau musuh yang hanya kamu rasakan? Fakta mengejutkan berikutnya, banyak duel sniper berakhir bukan karena satu pihak melihat gerakan jelas, tetapi karena firasat yang lahir dari kelelahan ekstrim. Sudut pandang kembali berubah, keahlian mulai bercampur dengan insting mentah, dan insting tidak selalu benar. Malam itu, salah satu sniper membuat keputusan kecil. Ia mengatur napas, mengumpulkan sisa tenaga, bukan untuk menembak, tapi untuk bertahan sampai pagi. Namun tubuhnya sudah terlalu lama melawan alam. Dingin merayap masuk, pikiran melambat, kesadaran naik turun seperti ombak. Ketika fajar menyingsing, satu hal berubah. Tidak ada tembakan balasan, tidak ada tanda kehidupan dari satu sisi parit. Keheningan kali ini terasa berbeda, lebih berat, lebih final. Dan bagi sniper yang masih hidup, pertanyaan paling menakutkan mulai muncul. Apakah duel ini sudah berakhir? Atau justru baru saja merenggut sesuatu yang tidak bisa dikembalikan? Fajar datang tanpa suara. Kabut perlahan terangkat, memperlihatkan parit yang basah dan kosong. Sniper yang masih hidup tetap di posisinya. Tidak langsung bergerak, tidak merayakan apapun. Dalam dunia sniper, keheningan setelah ketiadaan tembakan bisa lebih berbahaya daripada baku tembak. Ia menunggu terlalu lama. Karena ketakutan terbesar bukanlah kematian, melainkan salah mengira duel telah berakhir. Konflik mencapai titik yang paling sunyi. Tidak ada musuh yang terlihat, tapi ancaman masih terasa nyata. Setiap serabut sarafnya menolak percaya bahwa semuanya sudah selesai. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin semata, melainkan karena tegang yang belum dilepaskan sejak hari pertama. Ia sadar, jika ia bergerak sekarang dan salah, maka seluruh penantian itu akan berakhir sia-sia. Janji emosinya terwujud perlahan. Cerita ini tidak akan memberimu ledakan besar atau kemenangan heroik. Yang akan kamu dapatkan hanyalah kesadaran yang berat, bahwa dalam perang, terkadang kamu tidak tahu kapan harus berhenti menjadi mesin dan kembali menjadi manusia. Dan momen itu selalu datang terlambat. Akhirnya setelah matahari naik sedikit lebih tinggi, ia memutuskan bergerak, sangat perlahan. 1 inci demi 1 inci. Senapannya tetap terarah, napasnya ditahan. Ketika ia mencapai titik pandang musuh, ia melihat tubuh itu, diam, kaku, setengah tertutup salju tipis dan lumpur. Tidak ada luka tembak, tidak ada darah. Hanya tubuh manusia yang menyerah lebih dulu daripada pikirannya. Sekarang pertanyaannya berubah drastis. Apakah ini kemenangan jika tidak ada peluru yang ditembakkan? Fakta mengejutkan yang jarang diceritakan, banyak duel sniper dalam Perang Dunia Pertama berakhir dengan kematian akibat hipotermia, kelelahan ekstrim,
atau gagal fungsi tubuh, bukan karena tembakan langsung. Sudut pandang bergeser tajam. Sniper itu tidak mengalahkan musuhnya. Ia hanya bertahan lebih lama dari alam. Ia berdiri di sana cukup lama. Terlalu lama untuk seseorang yang baru saja menang. Tidak ada rasa lega, tidak ada kebanggaan. Yang ada hanya kesadaran yang menusuk, bahwa jika kondisi sedikit berbeda, tubuh yang tergeletak itu bisa saja miliknya. Di momen itu, garis antara pemburu dan korban menghilang sepenuhnya. Apa yang tersisa dari seorang manusia setelah ia menyaksikan kematian tanpa sebab yang jelas? Fakta mengejutkan lainnya, banyak sniper veteran melaporkan bahwa momen paling menghantui bukan saat mereka menarik pelatuk, melainkan saat mereka melihat akibat perang yang terjadi tanpa tindakan langsung dari mereka. Sudut pandang kembali berubah. Terkadang, tidak melakukan apa-apa pun, tetap membawa beban yang sama beratnya. Sniper itu kembali ke paritnya sendiri. Langkahnya tidak mantap. Dunia terasa berbeda. Suara terdengar terlalu keras. Cahaya terlalu tajam. Ia masih hidup, tetapi sesuatu telah terputus. Duel itu memang selesai, namun perang di dalam dirinya baru saja dimulai. Dan di sanalah tragedi manusia itu mencapai bentuknya yang paling telanjang. Tidak ada pemenang, tidak ada kehormatan. Hanya satu manusia yang berdiri dan satu manusia yang tertinggal. Keduanya sama-sama kalah. Perang tidak langsung berakhir setelah duel itu. Dentuman masih terdengar jauh, perintah masih datang, dan dunia tetap berjalan seolah tidak ada yang berubah. Namun bagi sniper itu, sesuatu telah runtuh di dalam dirinya. Konflik terbesarnya kini bukan lagi musuh di seberang parit, melainkan bayangan yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Ia masih menjalankan tugas, masih mengangkat senapan, tapi setiap kali membidik, ia teringat tubuh kaku yang tidak pernah ia tembak. Janji emosi cerita ini semakin menekan. Ini bukan kisah tentang trauma yang dramatis atau jeritan di malam hari. Ini tentang kelelahan yang tenang, rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan, dan kesadaran bahwa bertahan hidup pun bisa menjadi hukuman. Jika kamu pernah merasa selamat dari sesuatu, tetapi justru merasa hampa setelahnya, maka kamu mengerti apa yang sedang ia rasakan. Waktu berjalan, hari berganti, perang akhirnya selesai. Sniper itu pulang ke rumah, ke jalan yang sama, ke bangunan yang masih berdiri. Orang-orang menyambutnya sebagai pahlawan. Mereka tidak tahu, setiap suara keras membuat jantungnya melompat, dan setiap keheningan panjang menyeretnya kembali ke parit berlumpur itu. Ia hidup di dua dunia, satu di luar, satu lagi di kepalanya. Sekarang pertanyaannya muncul dengan pelan namun tajam. Apakah perang benar-benar berakhir ketika senjata diturunkan? Fakta mengejutkan, setelah Perang Dunia Pertama, ribuan veteran mengalami apa yang saat itu disebut shell shock, sebuah kondisi yang belum dipahami dan sering dianggap sebagai kelemahan moral. Sudut pandang berubah. Mereka tidak rusak karena kurang berani, tetapi karena terlalu lama dipaksa menahan rasa takut. Sniper itu mencoba menjalani hidup biasa. Ia bekerja, ia tersenyum, ia belajar menyembunyikan gemetar di tangannya. Namun ada malam-malam ketika ia terbangun, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena keheningan terasa terlalu mirip dengan saat sebelum tembakan. Dalam diam itu, pikirannya kembali menghitung detik, seolah masih menunggu duel berikutnya. Apa yang terjadi pada manusia ketika pikirannya terbiasa hidup dalam ancaman? Fakta mengejutkan lainnya, banyak veteran melaporkan bahwa ketenangan justru terasa lebih menakutkan daripada bahaya. Sudut pandang kembali berubah. Perang mengajarkan otak untuk waspada terus-menerus dan mencabut kemampuan untuk merasa aman. Pada suatu sore yang biasa, sniper itu berhenti sejenak. Ia melihat anak-anak bermain. Tawa mereka terdengar ringan, tidak terbebani apapun. Di momen sederhana itu, ia menyadari sesuatu yang pahit. Musuh yang ia hadapi dulu bukan hanya manusia di seberang teropong, tetapi keadaan yang memaksa generasi muda untuk memikul beban yang seharusnya tidak pernah menjadi milik mereka. Dan disitulah cerita ini menemukan bentuk akhirnya. Sniper itu tidak mati di medan perang. Ia hidup lama setelahnya.
Namun sebagian dari dirinya tetap tertinggal di parit, di antara kabut dan lumpur, menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Inilah tragedi manusia yang jarang dibicarakan. Dalam perang, yang benar-benar kalah bukan hanya mereka yang gugur, tetapi juga mereka yang pulang membawa perang di dalam diri mereka. Parit itu kini hanya tanah biasa. Tidak ada senapan, tidak ada teriakan, tidak ada duel. Namun, cerita ini tetap hidup karena ia bukan tentang perang, melainkan tentang manusia. Tentang bagaimana dua orang asing dipaksa saling menunggu hingga salah satunya hilang dan yang lain harus hidup dengan ingatan itu selamanya. Jika ada satu hal yang perlu diingat dari kisah sniper legendaris ini, maka itu adalah ini. Dalam perang, keberanian bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi tentang apa yang harus kita bawa pulang setelahnya. Dan seringkali, beban terberat bukanlah senjata, melainkan kenangan.